Oke, terima kasih saudara semuanya. Kita akan mulai materi kita, materi ketahanan nasional pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saudara semuanya, yang pertama yang perlu sudah ketahui sebelum Pak Tenang menyampaikan materi ini disajikan diharapkan agar saudara semuanya satu bisa menceritakan tahu mengenai sejarah ketahanan nasional di Indonesia. Yang kedua, mampu menyebutkan unsur apa saja di dalam ketahanan nasional. Yang kedua, mengidentifikasi konsep pendidikan Astagatra dalam ketahanan nasional. Kemudian menganalisa keterkaitan globalisasi dengan ketahanan nasional. Jadi saudara semuanya, materi ini atau pokok bahasannya ini menjadi penting untuk diberikan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, dikarenakan secara sudah menjadi kesepakatan atau sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwasanya orang muda itu adalah generasi yang sangat-sangat diharapkan untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Berbeda lagi, saudara semuanya, mahasiswa. Mahasiswa itu dianggap sebagai garda terdepan. Yang dimaksud dengan garda terdepan itu apa? Yang dimaksud dengan garda terdepan itu adalah eh, bagian pertama, unit pertama untuk menarik gerbong-gerbong selanjutnya. Maka garda terdepan itu mahasiswa itu tentulah betul. Apalagi dalam mempertahankan negara. Nah, materi ini adalah berkaitan dengan hal itu. Jadi secara umum yang perlu Anda ketahui, berkali-kali saya katakan bahwasanya tidak ada satupun negara di dunia ini yang sifatnya itu abadi, immortal, itu enggak ada. Setiap negara yang lahir, yang terbentuk, yang tercipta, yang berdiri, saya pastikan semuanya mengalami persoalan yang sama. Apa itu? Eksistensi. Eksistensi. Dia akan dibayangi dengan kehancuran, akan dibayangi dengan perpecahan, akan dibayangi dengan berbagai gangguan-gangguan. Karena apa? Sekali lagi saya katakan di awal tadi, tidak ada satupun yang bisa memastikan negara itu bisa berdiri selama-lamanya. Nah, maka dari itu, dalam hal ini, negara itu membutuhkan sebuah keuletan, sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ya untuk bertahan tadi. Karena tadi saya katakan negara itu pasti dapat tantangan, pasti ada ancaman dari berbagai pihak. Baik dari internal dalam dirinya maupun dari eksternal. Nah, konsep ini dikenalkan di tahun 60 di Lembaga Pertahanan Nasional di Lemhanas. Nah, konsep ini relatif eh, bukan hanya saya katakan baru, namun relatif sesuai dengan konteks Indonesia, ketahanan nasional ini, konteks ini ketahanan nasional. Nah, kemudian yang perlu saudara ketahui, ketahanan nasional ini berisi tentang apa? Jadi berisi tentang bagaimana suatu negara itu mampu mempertahankan eksistensinya. Sejauh mana negara itu mampu membangun sebuah keuletan dengan berbagai kondisi yang sifatnya dinamis. Karena perubahan negara itu luar biasa cepat, saudara semuanya. Apalagi saya katakan nanti apa globalisasi, revolusi industri 4.0 dan kemudian kegiatan-kegiatan lain itu nanti akan mempengaruhi eksistensi suatu negara, ketahanan negara. Nah, maka dari itu materi nanti saudara semuanya akan memberikan penjelasan kepada saudara semuanya bagaimana caranya negara itu bisa bertahan dari berbagai bentuk gempuran-gempuran, baik dari dalam maupun dari luar negara tersebut. Oke, yang pertama saya akan saya awali dulu dengan secara singkat lahirnya ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi bagaimana suatu negara itu bisa bertahan dari berbagai bentuk dinamika kehidupannya. Maka negara itu kalau mau eksis itu harus punya keuletan, punya kekuatan, bisa mengakomodir segala hal yang dia miliki dan menekan kelemahan-kelemahan yang ada di negara tersebut. Sehingga diharapkan kalau semua itu dilakukan maka terwujud yang namanya ketahanan nasional lah. Penjelasan itu dikenal dengan konsepsi ketahanan
nasional. Hal itu dikenalkan oleh Lemhanas di tahun 70-an. Ada di sejarah lain menyebutkan tahun 60 sudah pernah disampaikan. Kemudian secara umum ketahanan nasional itu penjelasannya apa, Pak? Secara umum ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis. Saya ulangi lagi, kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar. Seperti yang Pak Danang sampaikan di awal tadi. Jadi bagaimana suatu negara mampu mengakomodir segala hal yang ada di sekitarnya, mengakomodir segala hal yang ada di sekitarnya. Di sekitar itu yang meliputi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kemampuan itu disebut dengan ketahanan nasional. Kemampuan itu disebut dengan ketahanan nasional. Nah, materi ini kan diberikan tujuannya apa? Saudara semuanya nanti bisa ikut menjadi bagian mewujudkan ketahanan ini kan itu. Jadi kira-kira dengan penjelasan ini nanti, saudara semuanya tahu, oh kondisi negara kita tuh kayak gini nih. Kemungkinan dengan kondisi seperti ini, langkah-langkah saya apa sebagai seorang generasi muda, langkah-langkah saya apa sebagai mahasiswa. Kemudian kaitannya dengan jurusan saya, jurusan di tenaga kesehatan, baik itu perawat, administrasi rumah sakit, termasuk juga okupasi terapi, maupun tenaga kesehatan lainnya. Kira-kira itu saya nanti berada pada posisi mana? Kira-kira saya bisa memberikan sumbangsih pada ranah apa? Sebab tadi di awal saya ceritakan, setiap elemen bangsa itu adalah bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan ketahanan ini. Karena tadi dijelaskan, jadi permasalahan bangsa itu tidak hanya ancaman dari luar saja, dari dalam pun juga ada. Oke, tadi ya, jadi secara umum ketahanan nasional itu penjelasannya seperti itu. Dalam literatur lain, ketahanan nasional juga sering disebut dengan national power atau kekuatan nasional. Kemudian kekuatan nasional di sini memberikan maksud adalah setiap negara itu pasti punya cara berbeda-beda, punya strategi berbeda-beda. Walaupun tujuannya sama, goalnya sama apa? Ingin eksis. Sekali lagi saya katakan, namanya negara berdiri, negara terbentuk itu pengen eksis. Gak ada satupun negara bentuk pengen bubar, gak ada. Semua itu pengen eksis. Nah, permasalahannya untuk mencapai eksis itu nggak mudah. Makanya kan Anda lihat di hampir setiap negara pasti ada tentaranya, pasti ada polisi. Walaupun saya mengakui ada beberapa negara yang tidak ada tentaranya, ada. Namun punya strategi lain. Dia nggak punya tentara, namun di lain sisi dia punya kuat secara ekonomi. Dia kuat secara bargaining. Apapun, mungkin dia contohnya ya, dia negara itu memiliki bank yang bisa menyimpan atau memiliki keamanan tingkat tinggi sehingga berbagai negara yang memiliki orang kaya untuk nabung di negara itu. Nah, otomatis dia tidak perlu tentara, tidak perlu polisi pun negara itu akan dilindungi karena otomatis kalau negara itu hancur akan mengakibatkan kehilangan keuangan orang-orang kaya tadi, kehilangan harta dari orang-orang kaya tadi, sehingga orang kaya di berbagai negara itu saling bahu-membahu mengamankan negara itu. Itu bisa saja terjadi. Jadi bukan karena negara itu tidak punya masalah sehingga tidak punya tentara. Enggak, dia punya cara lain. Makanya saya tadi sampaikan, cara mewujudkan ketahanan ini setiap negara itu punya strategi masing-masing. Karena dinamika kehidupannya beda-beda, hambatannya beda-beda, tantangannya beda-beda. Maka termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini ketahanan nasional kita itu strategi bertahan kita itu berbeda dengan negara lain. Dan tidak bisa disamakan. Apalagi negara kita itu punya kekuatan namun juga punya kekurangan. Kekuatannya apa contohnya? Negara kita itu penduduknya luar biasa banyak.
Itu termasuk kekuatan. Lebih dari 270 juta. Kemudian kekuatan berikutnya terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama. Kekuatan berikutnya punya Pancasila. Itu salah satu contoh kekuatan secara ideologis, kekuatan secara kependudukan, maupun kekuatan dalam bidang kebudayaan. Itu kekuatan kita. Namun di sisi lain kita juga punya kelemahan apa? Dengan keberagaman itu sangat rentan terjadinya disintegrasi bangsa. Maka dari itu untuk mewujudkan ketahanan nasional itu harus memiliki ketahanan di berbagai sektor. Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi untuk mewujudkan ketahanan nasional itu tidak sebatas ya sudah semuanya berusaha untuk mempertahankan. Enggak. Namun ketahanan ini terwujud apabila di berbagai sektor ketahanan itu memiliki hasil yang baik atau menghasilkan kekuatan yang baik-baik. Maka dikenal dengan yang sebutan dengan Astagatra. Astagatra itu gabungan daripada Trigatra dan Pancagatra. Ya, kalau ke-8 gatra ini dalam kehidupan ini, kehidupan alamiah dan non-alamiah ini, mampu terwujud dengan baik, maka dipastikan negara itu akan memiliki kekuatan nasional atau ketahanan nasional. Nah, tugas kita pada materi ini sebenarnya itu bukan hanya sekedar tahu, namun juga ikut mengidentifikasi, sekaligus ikut mengukur. Nah, dalam kehidupan lingkungan tadi bagaimana? Baik dari segi alamiahnya maupun dari segi non-alamiahnya. Nah, begitu. Oke, kita akan masuk satu persatu. Di materi ini juga sudah dibahas juga tentang ketahanan itu bukan sebatas bagaimana kita itu mempertahankan dari faktor dalam juga. Namun ancaman dari luar pun itu juga wajib dipahami, wajib dimengerti, dan wajib diperhatikan. Karena persoalan negara lain itu juga akan berdampak kepada negara kita. Contohnya apa? Misalkan dulu itu berkaitan dengan berkembangnya komunisme. Ketika Uni Soviet bercerita tentang komunisme, Cina bercerita dengan komunisme, Vietnam bercerita dengan komunisme, Kamboja tentang komunisme, akhirnya kan menjalar ke Indonesia. Dan akhirnya Indonesia meletus pemberontakan G13 PKI komunisme itu kan berawal dari permasalahan yang ada di negara-negara sebelah. Nah, akhirnya komunisme itu bisa masuk juga ke negara kita. Tidak mengherankan suatu saat nanti kita juga akan mendapatkan gempuran-gempuran ideologi-ideologi baru. Contohnya adalah sekarang masalah kesetaraan. Apa itu Pak? LGBT. Nah, LGBT itu mungkin sekarang ini sih sudah disahkan di Australia. Di berbagai negara maju itu sudah menyatakan untuk penyamaan atau mensetarakan hal itu. Dengan dibuktikan apa? Sepak bola itu kan sudah membuat respect of apa itu bendera pelangi dan sebagainya. Itu nanti akan bisa saja menjalar ke negara-negara kita. Termasuk di negara sebelah seperti Thailand, Taiwan itu sudah melegalkan. Itu bisa saja suatu saat nanti akan berpengaruh kepada kehidupan di Indonesia ini. Nah, maka dari itu ancaman itu dari luar itu tidak bisa diabaikan. Itu pasti akan menjalar kepada negara kita. Kalau yang paling panas hari ini apa Pak? Nah, permasalahan di Blok Natuna, nah, di daerah Natuna, di Laut Cina Selatan, orang mengatakan demikian. Itu Natuna, kita nggak bisa tinggal diam karena persoalan itu nanti juga akan merembet negara kita. Karena kita punya wilayah laut di situ juga. Jadi ketika suatu saat nanti akan terjadi perang di Natuna, entah itu Jepang melawan Cina, ataukah Malaysia melawan Cina, atau di negara itu berperang perebutan wilayah di situ, Indonesia juga pasti kena imbasnya, pasti kena imbasnya. Maka dari itu, dengan pengetahuan ini, dengan pemahaman ini, saudara semuanya paling tidak memiliki early warning lah, peringatan dini. Jadi Indonesia ini ke depan tuh kayak ngopo atau permasalahannya. Jadi ini termasuk memberikan informasi lah pada saudara semua tentang hal itu. Nah, nanti tentang materi tadi yang Pak Danang sampaikan tadi sudah bisa dibaca di materi yang Pak Danang berikan. Jadi ancamannya luar biasa, tidak hanya di dalam namun di luar juga.
Oke ya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan Pak Dadang hanya mereview saja ya, tidak semua hal saya sampaikan dalam Zoom meeting ini. Kemudian ketahanan nasional ini sudah dirumuskan, tidak hanya sebatas lisan, namun dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebelum terjadinya amandemen undang-undang, kita itu ada yang dikenal dengan namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Ketahanan nasional itu sudah gamblang dijelaskan, dituangkan di dalam GBHN pada tahun 1998. Jadi GBHN itu muncul di tahun 73 sampai 98. Setelah reformasi GBHN ini sudah dihapuskan. Sekarang diganti dengan konsep yang namanya RPJMS, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional. Sekarang diganti dengan hal itu. Nah, pada saat adanya GBHN dulu itu sudah dirumuskan ketahanan nasional kita itu apa? Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional di bidang ideologi, di bidang politik itu seperti apa? Ini Anda lihat dan Anda bisa membacanya. Contoh ya, dikatakan kita itu memiliki ketahanan nasional itu harus memiliki ketahanan di bidang ideologi, ketahanan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang patut Anda perhatikan, pahami, dan dimengerti tentang hal ini. Nanti akan saya keluarkan di dalam ujian akhir semester. Contoh misalkan ketahanan ideologi. Yang dimaksud dengan ketahanan ideologi itu bagaimana? Saudara semuanya, seluruh elemen bangsa dalam ini seluruh rakyat Indonesia itu memiliki ideologi yang sama, memiliki kesepakatan yang sama. Kesepakatan tentang apa? Yakin dan percaya dan mau mengamalkan ideologi kita adalah ideologi Pancasila dan mampu menerapkan nilai-nilai di dalamnya. Jadi kalau seluruh elemen bangsa memiliki hal yang sama berkaitan dengan ideologinya, itu salah satu faktor mewujudkan ketahanan nasional. Jadi syarat yang pertama, kalau ingin mewujudkan ketahanan nasional itu harus memiliki ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan ideologi artinya ya seluruh masyarakat di dalamnya harus percaya dan yakin terhadap Pancasila dan harus mengamalkan nilai-nilai di dalamnya. Oke. Kemudian yang kedua, ketahanan di bidang politik. Nah, dikatakan ketahanan politik itu ketika seluruh elemen bangsa, seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat kita, dan termasuk pejabat negaranya berpolitik sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Dapat menjalankan suatu pemerintahan yang demokratis, kemudian semuanya berpartisipasi aktif dalam pemilu, dan mampu, kalau dalam konsep negara ya, mampu menjalankan politik luar negeri dengan bagus. Politik luar negeri kita itu kan bebas aktif. Bebas aktif itu artinya bagaimana? Tidak memilih dan tidak memihak blok manapun. Namun aktif dalam perdamaian. Nah, tidak ikut satu, dua, dan sebagainya. Di dalam negeri ya, bisa mengembangkan politik yang santun, politik yang sehat berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Nah, kemudian ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu seperti apa wujudnya? Jadi bagaimana negara Indonesia, kalau dikatakan memiliki ketahanan ekonomi, negara ini mampu menciptakan raca perdagangan yang sehat, menciptakan stabilitas ekonomi yang bagus. Jadi jangan sampai terjadi ekonomi kita itu timpang. Timpang itu artinya bagaimana? Tinggi impor, minim ekspor. Nggak boleh terjadi. Diharapkan secara ekonomi kita tuh mantap. Ya swasembada pangan, kemudian tidak sebatas sebagai konsumen, namun sebagai produsen juga, kemudian tidak defisit anggaran, itu salah satu bukti dianggap negara itu memiliki ketahanan nasional di bidang ekonomi. Nah, gitu ya. Dan mampu memiliki daya saing. Ya, itu tadi saya katakan tadi, daya saing itu artinya ya tidak sebatas hanya sebagai konsumen, namun mampu menjadi produsen. Tidak hanya sebatas impor, namun bisa atau mampu melakukan ekspor. Oke, dan endingnya adalah terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dikatakan adil dan merata itu bagaimana? Tidak terjadi ketimpangan. Yang kaya tinggi, yang miskin semakin banyak. Nggak boleh. Jadi pengusaha harus semakin banyak. Pengusaha semakin banyak. Kemudian
jangan sampai terjadi kemiskinan, tidak boleh terjadi kelaparan. Yang dikatakan merata bagaimana? Tidak ada gap yang terlalu tinggi, indeks ekonomi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tidak boleh lagi ada kata yang namanya daerah pedalaman, daerah terpencil, itu nggak boleh. Ya dikatakan merata itu semua daerah indeks ekonominya minimal sejajar lah, minimal sejajar. Nah, itu dikatakan ketahanan di bidang ekonomi. Kalau dikatakan ketahanan di bidang sosial budaya adalah budaya itu masih bisa mengakar, tidak kehilangan. Jadi yang Jawa itu ya masih suka adat Jawanya, yang Papua ya suka adat Papuanya, namun bisa blended, bisa menyatu antar daerah yang lainnya. Tidak sampai terjadi namanya chauvinisme, mengunggul-unggulkan dan menyalahkan budaya yang lainnya. Nggak boleh terjadi seperti itu. Dan endingnya terjadi kehidupan yang rukun, kerjasama, bersatu, cinta tanah air. Itu yang diharapkan ketahanan di bidang sosial dan budaya. Dan memiliki dan mampu apa ya menjadi masyarakat yang mencintai kearifan lokal. Jadi kebudayaan nasional bagus, kebudayaan daerah juga berjalan, terus kemudian semuanya bisa berjalan secara rukun, kerjasama baik, cinta tanah air, dan sebagainya. Itu ketahanan di bidang sosial budaya. Kemudian ketahanan di bidang pertahanan. Ketahanan di bidang pertahanan itu maksudnya bagaimana? Setiap pertahanan dan keamanan. Maksudnya bagaimana? Setiap rakyat itu memiliki kewajiban yang sama, kewajiban bela negara, kewajiban yang ikut serta dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Jadi dikatakan bertahan secara memiliki ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan itu maksudnya ya masyarakatnya itu ya menaati undang-undang, menaati hukum paling tidak. Karena dengan menaati hukum itu otomatis tidak terjadi keributan. Keadaan Indonesia akan jadi aman, stabilitas nasionalnya itu mantap. Artinya mantap itu tidak terjadi konflik. Nah, itulah salah satu indikator ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Dan mau ikut bela negara, ikut bela negara. Karena ancaman dari luar itu pasti ada, pasti ada. Bentuknya beraneka macam. Nah, ada semuanya. Nah, sekarang ini ancaman yang paling tinggi itu adalah proxy war ya. Sekarang itu ancaman tertinggi itu proxy war. Proxy war itu apa? Proxy war itu pihak asing yang ingin merusak negara itu dengan cara memasukkan isu-isu kepada negara itu, dengan isu itu kemudian berkembang terjadilah peperangan antar rakyat gitu. Contohnya apa? Di Arab Spring ya, di Arab Spring. Arab Spring itu salah satu contoh terjadinya proxy war. Contohnya adalah negara-negara yang mantap secara ekonomi seperti Mesir, seperti di Iran, seperti di Irak, maupun di punyanya Libya itu di daerah di Libya di daerah Afrika sana. Dulu ketika pemerintahnya Gaddafi bagus sekali, kemudian dikasih isu demokrasi, Akhirnya bagaimana? Akhirnya kan antar rakyat itu kan saling bentrok-bentrokan, menyalahkan Gaddafi dan sebagainya. Sampai Saddam Hussein itu kan yang menjatuhkan kan rakyatnya sendiri. Walaupun dia mendapat isu tentang teroris dan sebagainya saat itu. Dan apa yang terjadi akhirnya? Sampai hari ini negara-negara yang Pak Danang sebutkan tadi tidak ada satupun yang maju. Semuanya porak-poranda. Sampai hari ini. Anda kalau main pergi ke Irak sana ya, sesama orang Islam saja itu memiliki ketakutan yang tinggi. Jadi Arab sholat Jumat itu ketakutan. Karena apa? Bisa saja di sebelahmu nanti membawa bom. Sampai hari ini. Hanya karena salah satu faktornya perbedaan pandangan yaitu Syiah dan Sunni. Nah, negara kita itu termasuk luar biasa. Kita mazhabnya luar biasa. Beraneka macam mazhab di Indonesia ini. Beraneka macam organisasi keagamaan. Namun alhamdulillah kan kita aman. Padahal isu-isu perpecahan luar biasa di negara kita. Anda jangan salah, kita itu sebenarnya sudah mendapat ancaman dari negara asing untuk dibubarkan itu lebih dari sekali. Karena saya pernah membaca buku itu di tahun 2018-an dulu malah.
Itu negara kita itu digambarkan akan pecah menjadi 5 negara. Namun alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi. Itu salah satu caranya dengan cara memberikan isu-isu, termasuk adanya pemilu presiden. Itu kan salah satu sebenarnya kan isu yang dilontarkan oleh asing, pilihan presiden. Tapi nyatanya nggak kejadian kan kita itu sampai hari ini. Pemilihan presiden secara langsung juga tidak ada masalah. Apa-apa yang terjadi tidak masalah. Negara kita itu luar biasa. Karena negara kita itu luar biasa kompak. Kompak dalam berbagai hal, baik dalam konotasi negatif maupun dalam hal yang positif. Ambil contoh kemarin, kalau Anda yang suka sepak bola, ketika Elkan Bagot, salah satu back baru Indonesia naturalisasi, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari AFF, apa yang terjadi? Berbondong-bondong netizen itu kan langsung merusak akunnya AFF, penyelenggara dari sepak bola ASEAN ini kan. Itu kan salah satu contoh negara kita itu memiliki kekompakan yang luar biasa. Nah, namun kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu nanti bisa terjadi seperti di Arab Spring, di daerah Jazirah Arab, di mana isu-isu tentang teroris, isu-isu tentang demokrasi mampu memporak-porandakan negaranya tanpa negara asing masuk dengan membawa senjata. Nah, itu yang kita khawatirkan sekarang. Ancamannya itu paling bahaya. Karena sekarang ini kalau mau perang menggunakan senjata itu relatif tidak mungkin ya, walaupun bisa namun relatif tidak mungkin. Karena sekarang ini orang mau membuat senjata nuklir itu kalau sudah ketahuan itu wais, pasti dicari dan kemudian di-banned oleh negara-negara lain. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi kemungkinan yang ancaman paling tinggi adalah ancaman melalui proses yang namanya proxy war, dengan cara memunculkan isu-isu baru sehingga terjadinya yang namanya perang antar rakyat atau perang antar golongan yang ada dalam suatu negara. Oke, kesimpulannya kalau ketahanan di bidang pertahanan keamanan, ketahanan sosial budaya, ekonomi, politik maupun ideologi bisa dimiliki oleh setiap negara atau suatu negara, maka dapat dipastikan negara tersebut akan tetap berdiri atau eksis atau memiliki ketahanan nasional. Jadi kuncinya di situ. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau negara itu pengen apik, pengen bagus, ya harus memiliki ketahanan di berbagai bidang yang Pak Danang sebutkan tadi. Oke ya. Oke, saudara semuanya. Ini tidak perlu saya sampaikan tentang metode-metode ini, saudara semuanya. Kita akan masuk kepada hal berikutnya. Lah, yang perlu diperhatikan selain tadi tentang mewujudkan ketahanan nasional adalah setiap negara harus bisa mengidentifikasi apa itu Pak? Mengidentifikasi tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi setiap negara itu pasti punya ini, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Karena apa? Dengan adanya ini nanti akan mengukur seberapa kuat negara itu. Kalau dia sangat minim identifikasi ini, ketika sewaktu-waktu negara itu mendapat ancaman, itu bisa hancur. Maka setiap negara itu kan memiliki namanya BIN, Badan Intelijen Nasional. Pasti punya tujuannya apa? Dia untuk mengukur ancaman apa yang paling dekat. Misalkan ini kedatangan siapa negara ini, itu sudah terukur kan ini. Itu salah satu contoh perwujudan daripada identifikasi ATGH tadi. Oke ya, itu sudah cukup untuk ketahanan nasional. Sekarang yang perlu saya sampaikan adalah seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah berkaitan dengan Astagatra ya. Oke. Oke. Astagatra ya, ini sudah dikembangkan. Kalau ini menggunakan bahasa yang lain, Pak Danang menggunakan bahasa ini yang relatif banyak digunakan dalam penjelasan ketahanan nasional. Oke, ini saudara semuanya. Yang saya cetak tebal ya. Yang saya cetak tebal. Nanti Astagatra itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu 3 kehidupan
dan Pancagatra itu 5 kehidupan. Nah, kehidupan apakah itu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Trigatra itu adalah 3 kehidupan alamiah. Nah, Trigatra itu 3 kehidupan alamiah meliputi letak dan kedudukan geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. Kemudian kalau Astagatra itu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, untuk yang Pancagatra tidak perlu saya sampaikan ya, karena tadi saudara semuanya sudah saya sampaikan di awal. Yang dimaksud memiliki ketahanan di bidang ideologi itu apa? Kan sudah saya sampaikan. Memiliki ketahanan di bidang politik itu apa? Sudah saya sampaikan. Nah, yang belum Pak Danang bahas adalah Trigatra. Nah, yang pertama tadi kan ke letak geografis dan kedudukan wilayah suatu negara. Nah, Pak, apakah itu penting, Pak? Apakah itu salah satu faktor kuat atau tidaknya suatu negara mendapatkan ancaman dari negara lain? Ya, betul. Sangat-sangat berpengaruh. Contoh ya, negara kita itu kan terletak, yang perlu Anda ketahui tentang Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Itu yang perlu Anda ketahui. Dengan berbagai pulau itu otomatis mobilitas penduduk itu apa saudara semuanya? Mobilitas penduduk itu relatif antar daerah satu itu relatif susah karena harus ada yang lewat udara, yang hanya bisa dilewati udara, hanya bisa dilewati kapal. Tidak semuanya bisa menggunakan jalur darat. Kalau di negara Eropa seperti Belanda, Belgia, kemudian di Spanyol, Italia itu relatif naik bis saja sudah bisa. Antar negara di Eropa itu naik bis saja sudah bisa. Kalau di Indonesia tidak semua tempat bisa dinaik bis. Jadi letak geografi, letak wilayah kita itu juga ada tantangannya tersendiri, juga ada hambatannya sendiri karena wilayahnya itu. Yang kedua, negara kita itu karena wilayahnya beraneka luas, kemudian lautnya itu besar, jadi perompak atau orang asing yang ingin masuk ke negara kita itu relatif mudah. Relatif mudah karena apa? Pelabuhannya itu banyak. Kemudian pengen masuk ke daerah manapun itu banyak pantai-pantai yang tidak semuanya dijaga oleh aparat keamanan kita. Jadi kalau pengen dimasuki oleh penyusup, negara kita itu relatif mudah karena banyaknya wilayah, banyaknya pantai yang bisa dimasuki kan gitu. Itu hal-hal yang perlu Anda ketahui. Jadi secara wilayah kita itu ini tadi saya katakan wilayah pantai, wilayah lautnya luas, kemudian banyaknya pulau sehingga perpindahan penduduk relatif tidak mudah, harus menggunakan berbagai armada, kosnya otomatis tinggi. Kemudian penyusup datang itu ya relatif bisa mudah karena letak kita itu seperti itu. Namun di satu sisi ada kekuatan juga. Kekuatannya apa? Dengan pulau yang banyak itu otomatis menghasilkan berbagai produk-produk keanekaragaman kan gitu. Yang bisa menjadi komoditas ekspor, bisa diolah menjadi berbagai hal kan gitu. Karena otomatis dengan berbagai pulau itu kan memiliki kekayaan beraneka macam. Kan, gitu. Itu salah satu kekuatan kita. Namun di satu sisi saya katakan tadi tidak mudah. Termasuk hal yang lain yang mungkin menjadi catatan adalah negara kita itu kan berada di antara negara-negara berapi. Jadi sangat rentan terjadi bencana alam, khususnya gunung berapi. Belum lagi negara kita itu berada di ring kegempaan, jadi sangat rentan terjadi gempa. Itu permasalahan yang nantinya akan menyebabkan runtuhnya ketahanan nasional. Tadi nanti bisa dibaca beberapa potensi yang kita miliki berkaitan dengan trigatra yang pertama tadi, letak geografis dan kewilayahan Indonesia. Yang kedua adalah trigatra yang kedua berkaitan dengan kependudukan. Nah, kependudukan. Trigatra yang kedua berkaitan dengan kependudukan. Jadi kependudukan kita itu apa, Pak? Kependudukan kita itu
Saya cerita tentang keadaan demografi kita ya. Demografi kita itu bagaimana? Keadaan demografi kita itu luar biasa. Kita itu penduduknya banyak, padat. Manfaatnya apa? Dampaknya ya tenaga kerja pasti murah. Karena tenaganya banyak kan otomatis jadi murah. Kemudian kelebihan berikutnya kalau terjadi apapun itu kuat. Gitu, karena masyarakatnya banyak. Namun di satu sisi karena kurangnya pemerataan ekonomi, kurangnya pemerataan pendidikan, sangat rentan konflik, sangat rentan konflik. Dan konflik namanya kalau orang tidak sama memiliki kecakapan yang sama kan sangat rentan konflik. Terjadi peperangan dan sebagainya. Itu kan kelemahannya di situ. Dengan banyaknya penduduk itu kan seperti itu. Kemudian dilihat dari kondisi kekayaan alam, saya katakan di awal tadi, karena letak geografis kita seperti itu, otomatis kita memiliki banyak kekayaan alam. Hampir semua komoditas apapun ada di negara kita. Mulai dari sifatnya hayati, sifatnya botani, termasuk faunanya luar biasa. Floranya banyak, faunanya banyak. Itulah efek dari letak geografis kita, khususnya di titik khatulistiwa, di garis khatulistiwa. Nah, coba Anda bayangkan kalau Trigatra tadi dan Pancagatra kita miliki semuanya. Ya ketahanan di bidang ideologi punya, pertahanan keamanan punya, ketahanan di bidang apa tadi, ekonomi ada mantap, sosial budaya mantap, itu dari Pancagatranya itu mantap semuanya. Di bidang geografis kita mampu mengelola dengan baik kebencanaan, mengelola pelabuhan dengan baik, mengelola jalan tol yang menghubungkan antar daerah-daerah. Otomatis negara kita pasti kuat dan hebat. Belum lagi dengan padatnya penduduk ini bisa mengalokasikan, oke, yang bagian ini ngurusi olahraga, bagian ini ngurusi bangsane makanan dan sebagainya. Ya bisa kita meniru seperti di Cina ya. Di Cina itu tidak semuanya harus menjadi pengusaha, tidak semuanya menjadi pekerja. Ada beberapa orang dicari talent-talent muda dipaksa sejak kecil hanya untuk belajar tentang senam saja. Belajar tentang sepak bola saja, belajar tentang basket saja. Dan akhirnya terbukti kan, Cina itu bertahun-tahun pasti juara Olimpiade dan bersaing dengan Amerika Serikat. Karena tadi dia mengalokasikan, memaksa warganya untuk belajar ini tok. Artinya apa? Dia mampu mengelola jumlah penduduk yang luar biasa. Termasuk dia membuat kebijakan yang namanya ius sanguinis. Makanya walaupun penduduknya banyak, dia nggak khawatir karena orang Cina bisa pergi kemana-mana. Dan masih dianggap menjadi bagian warga negara Cina. Luar biasanya di situ. Itu bisa mengelola demografinya tadi. Termasuk dulu ketika penduduknya luar biasa, dia membuat kebijakan. Kalau sampai pegawai negeri anaknya lebih daripada satu, tidak ada tunjangan dan sebagainya. Itu salah satu contoh pengelolaan demografi. Termasuk kekayaan alam dan sebagainya. Jadi itu tadi saudara semuanya penjelasan dari Pak Danang tentang ketahanan nasional. Insya Allah secara sudah saya sampaikan tentang permasalahan ancaman tantangan gangguan juga sudah, termasuk bagaimana berkaitan dengan Agatra, Trigata dan Pancagratranya juga iya. Karena kuncinya di situ kuncinya. Jadi dikatakan paham itu kalau astaganya itu mantap, kondisi ideal lah. Idealnya apa yang Pak Danang sampaikan tadi. Dan yang terakhir, saudara semuanya, sudah saya ceritakan di awal tadi, ketahanan nasional paling dikhawatirkan hari ini adalah ketika kita mendapat ancaman di globalisasi. Karena globalisasi itu tidak bisa ditahan, tidak dilarang. Tugas kita hanyalah mampu memfilter dari berbagai ancaman tadi. Itu saja saudara semuanya untuk review kali ini. Nanti Pak Danang akan melanjutkan pada materi-materi yang lainnya. Terima kasih penjelasan tentang ketahanan nasional pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.